Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Abdul Syukur dari kelas TI 2024C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum mata kuliah keamanan data, yakni tentang firewall. Dimana tujuan dari praktikum ini yang pertama untuk mengetahui cara kerja firewall mikrotik, dan yang kedua untuk mensimulasikan firewall input dan forward di mikrotik. Nah, nanti yang akan menjadi skenario pengujian sebagai berikut. Oke, mungkin kita bisa langsung buka GNS3. Di sini topologi yang saya buat sebagai berikut, yakni ada internet terhubung ke switch, lalu switch di sini, switch 1 di sini terhubung ke PC public dan router, kemudian router terhubung ke switch 2 dan switch 2 menghubungkan PC 1 dan PC 2. Nah, kemudian pertama-tama yang harus kita lakukan yakni men-setting IP address pada PC 1 dan PC 2. Nah, di sini kita menambahkan IP pada PC 1 seperti biasa, yakni 192.168.1.1. Dan untuk gateway-nya sendiri yang akan mengarah ke router 1 kita set 192.168.1.254. Nah, di sini prefer DNS servernya juga kita sesuaikan, yakni 8888 yang akan mengarah ke internet. Kemudian untuk PC2 sendiri sama, cara nyetingnya sama seperti biasa, tinggal kita bedakan di akhir, yakni dengan IP address 192.168.1.2. Dan kemudian untuk gateway-nya juga yang mengarah ke router kita samakan 192.168.1.254 dan prefer DNS-nya juga ke 8888. Nah, kemudian setelah kita setting IP address untuk PC 1 dan PC 2, kita akan menembak winbox-nya. Kita akan cek winbox-nya. Kita cek pakai PC 1. Winbox. Nah, pertama yang harus kita lakukan pada Winbox ini yakni kita setting DHCP client terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan DHCP client dengan interface dan cara sebagai berikut. Jadi interface-nya dia akan mengarah ke Ether 1, di mana Ether 1 pada topologi tadi kita arahkan ke internet. Nah, kemudian setelah teman-teman tambahkan, teman-teman akan mendapatkan IP address-nya seperti berikut. Nah, usahakan teman-teman menggunakan hotspot pribadi saja, karena mungkin kalau pakai wifi kampus atau wifi kos kadang ada yang diblokir gitu jaringannya. Oke, kita sudah mendapatkan 10.207.45166/24, yang artinya nanti ini kita bisa menggunakan PC publiknya dari IP blok 1 sampai 254. Oke, kemudian setelah kita buat DHCP kliennya, kita bisa tambahkan address. Kita di sini tambahkan address yang mengarah ke Ether 2. Yang mengarah ke Ether 2, di mana pada topologi tadi Ether 2 akan mengarah ke PC 1 dan PC 2. Nah, jadi addressnya kita setting, kita buat 192.168.1.254/24. Kemudian setelah kita atur addressnya, kita bisa buka DNS, kita allow remote request. Kemudian yang terakhir, nah, supaya kita bisa internetan di sini pada firewall NAT, kita bisa setting, kita bisa tambahkan ke general chain-nya SRC NAT, kemudian out interface-nya nanti ke Ether 1, karena Ether 1 yang akan mengarah ke cloud atau ke internetnya. Nah, kemudian untuk action-nya sendiri nanti teman-teman bisa setting MSQRate. Oke, di sini sudah saya buat. Nah, Ether 1 dia action-nya MSQRate. Kemudian
Oh ya teman-teman, sebelumnya tadi kan kita ada di tahap ini ya, ada di tahap tar. Nah, DHCP client. Sebelum setting DHCP client, teman-teman perlu mengecek terlebih dahulu virtual box-nya, teman-teman. Nah, di sini ada router router 1 atau router ya. Router di adapter satunya kita setting bridge adapter. Jadi untuk adapter 1 atau adapter yang mengarah ke internet kita setting bridge adapter. Nah, kemudian untuk PC publiknya juga sini di setting bridge adapter. Oke, setelah itu kita bisa buka di PC publiknya, kita setting juga IP untuk PC publiknya, network connection. Kemudian nanti IP ini akan diisikan sesuai IP yang kita dapatkan tadi lewat Winbox atau lewat MikroTik, teman-teman. DHCP client. Nah, di sini kan kita udah dapat IP-nya 10.274.5.166/24. Nah, 166 sendiri ini akan menjadi gateway, dan untuk IP PC-nya teman-teman bisa menggunakan dari 1 sampai 254 selain 1666. 166 karena 166 sendiri sudah digunakan sebagai gateway. Mungkin seperti itu. Kita kembali ke PC public. Nah, 10.274.5 di sini saya menggunakan IP address-nya 45.1, gateway-nya 45.1666, dan prefer DNS servernya kita ke 888. Oke teman-teman, untuk konfigurasinya seperti itu. Mungkin kita bisa cek untuk skenario pengujiannya. Pastikan PC1 dan PC2 bisa berinternetan. Kita bisa ke PC1 terlebih dahulu. Kita cek Mozilla Firefox, google.co.id. Nah, sudah terhubung ke Google, yang menandakan bahwa PC1 sudah bisa terhubung ke internet. Kemudian untuk PC2 kita akan cek apakah PC2 juga terhubung ke internet. google.co.id. Nah, PC2 juga sudah terhubung ke internet. Kemudian skenario pengujian kedua, pastikan PC1 dan PC2 bisa ngeping ke router. Oke teman-teman, kita kembali ke PC1. Kita coba buka command prompt 192 ping 192. Tadi untuk gateway-nya kita buat 192.168.1.254. Nah, dia sudah mendapatkan reply yang artinya sudah terhubung ke router. Kita juga cek untuk PC2. Oh, tadi di PC2, sekarang kita cek di PC1. PC1 ping 192.168.1.254. Nah, dia juga sudah mendapatkan reply dari router yang menandakan bahwasanya PC1 dan PC2 sudah dapat terhubung ke router. Kemudian skenario pengujian ketiga, pastikan PC host atau laptop bisa masuk router dengan IP Winbox. Teman-teman, kita cek di PC public, kemudian kita buka Winbox. Nah, ketik, kita connect. Nah, sudah bisa terhubung ke Winbox MikroTik-nya, teman-teman. Mungkin kita akan masuk ke skenario pengujian 2, yakni pengujian firewall. Pengujian pertama, kita buat firewall filter agar PC2 tidak dapat berinternetan. Oke, kita akan setting MikroTik-nya, kita ke IP, kemudian firewall, kita atur di filter rules. Nah, di sini kita akan tambahkan chainnya, yakni forward. Kenapa kok forward? Kenapa tidak menggunakan input ataupun output? Karena nantinya kita akan berhubungan dengan internet yang akan melewati router, jadinya kita akan menggunakan forward.
forward, terus source addressnya dari PC2 192.168.1.2, out interface-nya ke Ether 1 saja. Kemudian to action-nya di sini kita buat dia drop. Oke teman-teman, kemudian kita akan cek di PC2 apakah PC2 masih bisa internetan atau sudah tidak bisa. Mozilla Firefox google.co.id. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri dia masih berputar-putar, tidak seperti tadi, dimana tadi kan kita langsung terhubung ke website Google-nya. Oke, mungkin bisa kita tunggu. Sembari kita menunggu untuk PC2 ini, kita bisa lanjutkan skenario pengujian selanjutnya. Buat firewall agar PC1 tidak dapat ngeping ke router. Nah, berbeda dengan pengujian poin A tadi, dimana poin A tadi tujuannya kan internet. Nah, sekarang tujuannya dari PC1 ke router saja, yang artinya kita hanya perlu menggunakan input, tidak menggunakan forward. Kita tambahkan filter rules, kemudian general kita buat chainnya input, sumbernya dari PC1, kemudian actionnya kita buat drop. Oke, kita coba PC1, kita akan ngeping ke router, ping 192.168.1.254. Nah, PC1 di sini tidak akan mendapatkan balasan atau dia akan diberi pesan request timeout, teman-teman. Artinya dia sudah ditolak oleh router. Oke, teman-teman, kita ke skenario terakhir, yakni buat firewall filter agar PC host tidak dapat masuk lewat IP Winbox. Kita kembali lagi ke PC public. Mungkin sekarang kita tembaknya dari PC1 Winbox. Kita setting untuk filter rulesnya, kita buat input, karena tujuannya kan masih sama, kita tujuannya masih ke router. Search addressnya kita cek terlebih dahulu. Sepuluh 207.45 actionnya dia akan dibuat drop. Oke, mungkin kita bisa coba langsung ke PC publiknya. Kita akan coba tembak mikrotik dari PC publik. Tuh, dia tidak keluar, teman-teman. Coba kita connect. Masih bisa ya? Bentar. Kita coba ping 192, ping 10 207.45.66. Nah, ketika kita coba ping di command prompt, dia udah gak dapat balasan dari router, teman-teman, atau sudah ditolak oleh mikrotiknya. Nah, di sini juga dia udah keluar, teman-teman, di Winbox-nya. Loh, ntar ini salahnya di mana ya?
Selanjutnya kita coba ubah rulesnya lagi ya, tambahkan rules lagi di router 1. Ini sudah tidak bisa tuh, kita pakai PC2 aja. Arahnya juga ke router, maka kita masih pakai input ya untuk chainnya. Ini input, addressnya tadi kita pakai 10.11.4.25. Ya, action juga kita tambahkan, kita akan coba lagi. Ya udah harus PC3 kita coba hubungkan ya. 11.4.82 tadi input yang benar. Coba ya. Oke, ini tidak bisa connect ya dari. Kita coba lagi di PC publik teman-teman. Mungkin gara-gara tadi ditembaknya langsung ini ya, pakai otomatis kayak gini, kita gak masukkan IP routernya. Kita coba masukkan IP routernya 10.207.45.166. Nah, dia akan dapatkan pesan invalid address karena tadi di rules NAT-nya kita sudah memblokir untuk PC3 masuk ke mikrotiknya teman-teman. Mungkin cukup sekian praktikum yang saya lakukan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.